Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah teman-teman, sekarang kita bisa berjumpa lagi, yang dimana sekarang kita bakal melanjutkan pembahasan yang kemarin. Alhamdulillah kemarin kita telah menyelesaikan bab kalam. Yang kita bahas sekarang adalah babul i'rab. Bab menerangkan tentang i'rab. I'rab itu apa sih teman-teman? Yang kita bahas sekarang adalah i'rab. I'rab di dalam kitab Jurmiyah adalah i'rab adalah tagyiru awakhiril kalimi. I'rab adalah perubahan akhir kalimah liikhtilafil awamilid dakhilati, disebabkan berbedanya amil-amil yang masuk kepadanya, baik itu secara lafadz ataupun secara takdiron, secara dikira-kira. Yang kita bahas pertama bahwa i'rab adalah tagyiru awakhiril kalim. Ya, bahwa i'rab itu adalah perubahan pada akhir kalimat. Jadi yang kita bahas adalah akhir kalimahnya di dalam i'rab, teman-teman. Kita ambil contoh lafaz Zaidun. Nah, yang kita bahas dalam i'rab adalah tagyiru awakhiril kalim. Bahwa i'rab adalah perubahan akhir kalimah. Nah, di lafaz Zaid akhir kalimahnya adalah lafaz dal. Nah, yang kita bahas adalah dalnya nih, harokatnya. Nah, ini lafaz Zaid entah dia dibaca rofa ataupun nasob ataupun khofad, nanti ini tergantung liikhtilafil awamili ad-dakhilati. Tergantung amil-amil yang masuk kepadanya. Ketika amil itu memerintahkan dia untuk dibaca rofa, maka lafaz Zaid harus dibaca rofa. Tapi ketika Zaid diperintah untuk dibaca nasob, maka harus dibaca nasob. Ketika Zaid ini diperintah untuk dibaca khofad, maka Zaid juga harus dibaca khofad. Kita contoh ya. Ja'a Zaidun. Ra'aitu Zaidan. Marartu bi Zaidin. Nah, ini teman-teman contoh i'rab ya. Nah, lafaz Zaid bisa dibaca dun dan din, dibaca dommatain, fatatain ataupun kasratain ya. Entah itu dibaca dhammah, fathah ataupun kasroh, teman-teman. Nah, dia berubah dengan sebab adanya ikhtilafil awamilid dakhilah, dengan sebab adanya amil. Nah, ini ja'a amilnya, ra'aitu amilnya juga, marartu amilnya juga. Nah, ini amil juga nih. Lafaz Zaid dia bisa berubah dun dan din dengan sebab adanya liikhtilafil awamilid dakhilah, dengan sebab adanya amil yang masuk ya, teman-teman. Nah, nanti perubahannya ada secara lafdon, ada perubahannya secara takdiron. Kalau perubahannya secara lafdon, maka dia jelas, tampak, teman-teman. Seperti contohnya lafaz Zaidun nih, Zaidun dan din. Nah, ini secara lafdon nih, jelas, tampak dia. Jadi nanti kalau ketika ngi'rab Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun, dia dhammahnya secara jelas, tampak. Nah, ini contoh secara lafaz, teman-teman. Ada yang berubahnya
dengan secara takdir, secara dikira-kira teman-teman. Contoh, Ja'a Musa, Ra'aitu Musa, Marartu bi Musa. Nah, ini lafadz Musa ini teman-teman, dia berubah sebenarnya akhir kalimahnya, tapi bukan secara lafdon, nggak tampak, tapi dia secara takdir dikira-kira. Yang sebenarnya Musa ini dituntut untuk dibaca rofa. Nah, tapi rofanya bukan menggunakan domah, malah muqaddaroh nih dengan sebab adanya alif lazimah, alif bengkok teman-teman. Nah, ini contoh perubahan akhir kalimah secara lafadz. Kalau ini perubahan akhir kalimah secara takdir. Secara lafadz dalam arti tampak dan jelas. Kalau secara takdir dalam arti dikira-kirakan. Ya, teman-teman. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita bakal bahas bagian daripada i'rab. Kalau sekarang kita sekilas mengetahui makna daripada i'rab, tapi nanti ketika pertemuan selanjutnya insyaallah kita bakal bahas bagian daripada i'rab. Teman-teman, insyaallah mungkin sampai sini, kurang lebihnya mohon maaf. Iktafaitu hadihil khutbah, iktafaitu hadat ta'lim, asa an yanfa'ana bi adal liqa, wa in tajid aiban fasuddal khalala, fajalla man lafi aibun wa ala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.